Kita memasuki topik baru, yaitu dioda. Dioda ini adalah komponen elektronika yang cukup menarik. Nah, secara umum dia fungsinya bisa disebut sebagai pintu satu arah, one way gate ya. Pintu satu arah bagi arus listrik. Nah, ada beberapa hal dan juga istilah baru yang perlu dikenalkan. Pertama adalah bagian-bagian dari dioda. Ada kutub anoda dan juga katoda. Jadi arus mengalir dari anoda menuju katoda. Kalau di komponen fisiknya, jadi biasanya di bagian katodanya ada garis strip berwarna abu-abu. Baik, bagaimana cara kerja dioda? Konsep dasarnya adalah PN junction dengan prinsip semikonduktor. Nah, jadi ini adalah kata kuncinya PN junction, pertemuan P dan juga N. Saya tidak akan bahas panjang lebar aspek fisikanya, tapi kata kuncinya adalah di sini ada PN junction, ada elektron, ada hole, dan sebagainya. Bisa dicari di textbook untuk pembahasan lebih detailnya. Kita akan lebih fokus ke aspek kelistrikannya. Kalau PN junction atau dioda ini kita berikan voltase, atau bahasa teknisnya adalah biasing, maka akan terjadi dua macam kemungkinan. Ini skema untuk yang kemungkinan pertama, ini skema untuk yang kemungkinan keduanya. Kalau anodanya diberikan voltase positif, maka ini kita sebut sebagai forward biasing. Jadi forward biasing, pintu akan terbuka dan arus akan mengalir. Sebaliknya jika anoda diberikan voltase negatif, maka disebut reverse bias. Dalam hal ini, pintunya akan tertutup dan tidak ada arus yang mengalir. Lebih jelasnya kita akan lihat slide selanjutnya. Di sini ditampilkan IV curve atau kurva arus dan voltase dari dioda. Sebagai pembanding, kalau biasanya kita lebih familiar dengan resistor ya. Resistor. Nah, resistor ini dia kurva IV-nya, I dan juga V-nya seperti ini. Jadi ini adalah V, ini adalah I. Kalau kita berikan voltase, seiring dengan kenaikan voltase, maka arus yang mengalir akan semakin tinggi. Jadi dia linear fungsinya. Nah, ini adalah pembanding, jadi resistor seperti ini, dan untuk dioda kita memiliki kurva I dan V yang cukup unik. Dari kurva ini bisa terlihat fungsi dioda sebagai pintu satu arah. Perhatikan bahwa dioda hanya mengalirkan arus, ini adalah arus ya. Jadi dioda hanya mengalirkan arus ketika voltase yang diberikan melebihi angka tertentu. Dalam hal ini bisa diperhatikan 0,7 volt angkanya. Ini adalah angka yang umum untuk general purpose diode berbasis silikon. Jadi ketika ini misalnya, ketika voltasenya 0, maka tidak ada arus yang dialirkan. Ketika voltasenya 0,3 misalnya, itu sangat kecil sekali, tetapi ketika voltasenya 0,7, maka arus yang mengalir langsung terbuka. Dan hal yang demikian juga terjadi untuk voltase negatif. Jadi ketika diberikan voltase negatif, ini misalnya minus 5 begitu ya, maka tidak ada arus yang mengalir. Dan umumnya, ketika diberikan voltase negatif yang sangat besar, ini biasanya ketika minus 400 volt, maka si dioda akan masuk ke dalam breakdown region, di mana diodanya akan rusak, jadi sudah tidak bertindak sebagai katup lagi. Nah, agar lebih paham lagi mengenai fungsi dioda sebagai pintu satu arah, bisa juga kita analogikan dioda sebagai katup satu arah untuk aliran air. Jadi untuk suatu aliran air, ada suatu pintu ya. Ini pintu yang ditahan oleh pegas. Ini adalah pegasnya. Dan ada blocker. Nah ini blocker ya. Ada blocker yang mencegah pintu terbuka ke arah sebaliknya.
perlu gaya sebesar, ini gaya dalam tanda petik ya, minimal 0,7 volt untuk bisa melawan gaya pegas. Nah, tetapi syarat yang kedua adalah aliran airnya harus forward. Jadi harus ke depan. Kalau sebaliknya, kalau reverse, maka pintu tidak akan terbuka. Jadi kira-kira kita bisa memaknai fungsi dari dioda dengan analogi aliran arus air ini. Baik, kita akan coba ke Falstad untuk mencoba melakukan validasi terhadap kurva IV yang tadi sudah kita bahas. Baik, di Falstad, saya sudah masukkan dioda di sini, lalu saya tambahkan ground. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu saya lakukan. Pertama adalah kalau kita right-click di dioda, edit, ada banyak pilihan dioda yang bisa kita pakai. Kita bisa pakai 1N4004, 1N4004 general purpose. Nah, ini kita OK. Lalu kemudian, karena saya ingin melihat arus yang mengalir, ketika voltase yang diberikan kepada dioda diubah-ubah, maka ini saya tambahkan wire di sini, lalu right-click wire, edit, saya bisa show current. Nah, maka nilai arus yang mengalir bisa langsung ditampilkan di sini. Tinggal kita coba tambahkan voltase yang bisa kita ubah nilainya. Jadi bisa ke draw, lalu kemudian input, ada pilihan variable voltage. Variable voltage. Nah, ini langsung saya coba tambahkan seperti ini. Saya right click, edit, bisa dipilih minimal voltage-nya berapa hingga maksimum voltage-nya berapa. Jadi maksimumnya saya coba 0,8 karena di 0,7 dioda sudah akan terbuka. Dan minimumnya saya ingin coba cek hingga minus 3 misalnya. Oke. Jadi untuk variable voltage, kita punya slider di sebelah kanan bawah ini, bisa kita coba atur. Ini saya coba dari minus 3, lalu kemudian saya coba run. Bisa terlihat di sini ketika negatif, tentu tidak ada arus yang mengalir ya. Arus di sini 18 nanoampere, ini sangat kecil. Ini saya coba naikkan minus 2,8, masih tetap ya, arusnya tidak mengalir, diodanya masih bertindak sebagai pintu satu arah ya. Masih tertutup, pintunya tertutup, di minus 2 juga masih tertutup. Nah, sampai terus kemudian saya coba percepat ya, 0, ini 0 juga masih tertutup. Ini mulai ada tanda-tanda naik, dan nanti ketika di 0,6 misalnya, nah ini sudah mulai naik sedikit, 2,5 miliampere. Ini sudah naik beberapa orde, lalu kemudian di 0,7, nah ini 45 miliampere, 0,8 92 miliampere. Ini kalau kita tambahkan terus, maka diodanya akan rusak, putus, karena dia ada maksimum ampere yang bisa diterima oleh dioda sesuai dengan spesifikasi dari dioda. Satu lagi, mari kita coba bahas rangkaian sederhana dengan resistor. Ini kalau diberikan suatu rangkaian dioda dengan resistor 1 kilo ohm, lalu kemudian voltase inputnya adalah 10 volt DC, maka kita diminta untuk menentukan VR dan juga I, arus yang mengalir. I tentu adalah ini. Baik, bagaimana cara mengerjakan ini? Kita bisa mencoba menggunakan KVL di sini, yaitu kita coba ambil loop ini. Sudah pernah kita bahas sebelumnya dengan prinsip KVL, sigma V sama dengan 0. Jadi kita pertama ke baterai terlebih dahulu, kita ketemu dengan kutub negatifnya, oleh karena itu minus 10, lalu ditambah I dikalikan dengan R, ditambah dengan V-nya dioda, maka sama dengan 0. Saya coba lanjutkan, minus 10 ditambah I, ini adalah yang kita cari, R-nya itu adalah 1 kilo. Berapa voltase dari dioda? Voltase dari dioda adalah 0,7. Ini adalah voltase standar untuk general purpose diode, kita bisa selalu menggunakan nilai 0,7.
Nah, sebenarnya bagaimana kita memaknainya? Kalau kita punya sumber tegangan DC 10 volt, maka akan dimakan oleh dioda 0,7 volt. Dimakan untuk mengaktifkan dioda, seperti pembahasan kita sebelumnya. Oleh karena itu, kita masukkan dulu di sini 0,7 volt. Nanti arusnya akan mengikuti sisanya. Jadi sisa voltase, nanti jadi bisa kita hitung arus dengan cara I dikalikan 1K, ini sama dengan 9,3. Jadi sisa voltase dari 10 volt tersebut yang ada di resistor adalah 9,3 volt, maka arusnya adalah 9,3 ini dibagi dengan 1 kilo ohm. Hasilnya adalah 9,3 miliampere. Nah, ini sudah kita dapatkan I-nya. Bagaimana dengan V di resistor? Tentu mudah, V di resistor ini adalah I dikalikan dengan R. Atau dengan kata lain 9,3 miliampere dikalikan dengan 1 kilo ohm, hasilnya adalah 9,3 volt. Jadi secara mudah kita pahami 10 volt dari input dari baterai itu dipakai oleh dioda sebesar 0,7 volt, dipakai sebesar 0,7 untuk mengaktifkan si dioda, dan sisanya 9,3 dipakai oleh resistor.